A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jadi, yo buat kalian semua yang mau kuliah atau yang memutuskan untuk kuliah, ada banyak sekali hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian memutuskan untuk kalian melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Buat kalian yang baru lulus SMA, kalian mau langsung kerja atau kalian mau langsung kalian mau kuliah terlebih dahulu. Nah, benefit atau keuntungan yang kalian dapat ketika kalian lulus SMA dan memutuskan kerja, ya kalian bakal langsung dapat gaji gitu. Cuman pekerjaan-pekerjaan yang didapat dari lulusan SMA itu biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan fisik atau memang pekerjaan yang berat gitu. Dan di lulusan SMA itu juga sangat susah sekali mendapatkan yang namanya jenjang karir gitu. Jadi sangat susah sekali kalian yang tadinya kerja di bidang A terus dapat gaji 1 sampai 2 juta per bulan. Nah, itu sangat susah sekali kalian untuk mendapatkan gaji tambahan atau naik gaji atau naik pangkat sekalipun kalian sudah bekerja di bidang A selama 5 sampai 10 tahun bahkan sampai 20 tahun. Itu kalau kalian lulusan SMA. Tapi kalau kalian lulusan kuliah, kalian sarjana, sekecil apapun gaji kalian di awal, kalau kalian punya ijazah sarjana S1, kalian masih punya harapan yang namanya jenjang karir gitu. Jadi kalau kalian menekuni bidang B semisal dengan gaji awal mulai dari ratusan ribu, 1 juta, 2 juta per bulan, maka ketika kalian mengabdi atau istilahnya ya mengabdi selama 5 tahun, setahun menekuni bidang pekerjaan B tersebut, maka kalian memiliki potensi untuk naik pangkat, naik gaji, dan hal-hal semacamnya. Intinya kalian bisa berkarir kalau kalian memiliki ijazah S1 alias sarjana. Ya, tapi kalau kalian ijazahnya cuma SMA, bisa untuk berkarir, cuma susah gitu. Karena sekarang ini yang jurusan S1 itu udah banyak. Nah, untuk kuliah sendiri ya seperti yang harus kalian tahu, kalian kuliah itu 4 tahun, oke? 4 tahun dan 8 semester. Berarti 1 tahunnya itu ada 2 semester. Setiap 1 semester itu ada 5 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu 12 bulan dibagi menjadi 6 bulan, 6 bulan dibagi 2 semester. 1 tahun 2 semester, 6 bulan, 6 bulan. Dan biasanya liburnya itu 1 bulan gitu. Jadi kalian 5 bulan kuliah, terus ujian, terus ujian semester, libur 1 bulan, terus libur 1 bulan ini juga termasuk libur tahun baru dan juga libur puasa, hari raya, dan libur-libur yang lain gitu ya kan. Jadi intinya 1 semester kalian 5 bulan dan 1 bulannya itu libur, dan begitu terus sampai kalian dari semester 1, semester 2 sampai semester 8 gitu. Nah, untuk tahun pertama kalian pas di semester 1 kalian akan mendapatkan kegiatan yang namanya ospek atau MPLS atau Mastama. Jadi setiap beda kampus atau beda tempat kuliah beda juga istilahnya. Kalau teman gua, kalau kalian SMP atau SMA pasti itu istilahnya MPLS atau ospek, masa pengenalan lingkungan sekolah gitu. Ya, kalau gua itu Mastama, masa ta'aruf mahasiswa. Jadi ya sama-sama pengenalan wilayah kampus, dosen-dosen, kita mengenal lingkungan kampus, aturan-aturan dan lain-lain sebagainya. Itu yang namanya Mastama. Dan Mastama ini biasanya diadakan di 1 tahun pertama, entah itu semester 1 atau semester 2. Nah, untuk semester selanjutnya yaitu tahun kedua, semester 3 dan semester 4 itu akan ada kegiatan yang namanya KKL. KKL itu apa sih? KKL itu kegiatan seperti study tour. Nah, kalau gua dulu study tournya di Surabaya, dan lagi-lagi mau itu Mastama ataupun study tour kita bayar. Kalau Mastama itu mungkin gua bayar sekitar 100.000 sampai 500.000 lah. Kalau study tour itu gua bayar 500 sampai 1 juta. Ya lagi-lagi tergantung jurusan yang kalian ambil, tergantung kalian ngampus di mana, kalian kuliah di mana, karena setiap kampus itu punya identitas yang berbeda-beda, punya aturan, punya kegiatan yang berbeda-beda, punya istilah yang berbeda-beda, punya biaya yang berbeda-beda, jurusan yang berbeda-beda, dan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda gitu. Nah, untuk tahun kedua gua di semester 3 sampai semester 4 gua melakukan kegiatan yang namanya KKL alias study tour di Surabaya selama 1 hari. Ya, anggap aja study tour itu kayak rekreasi, cuman kalian di sana sambil penelitian gitu. Dan mau Mastama ataupun KKL itu biasanya dibuat kelompok-kelompok gitu. Nah, untuk tahun ketiga di semester 5 dan semester 6 itu ada kegiatan yang namanya KKN. KKN itu apa sih ya? KKN kalian dikirim di suatu desa bersama kelompok kalian 10 sampai 20 atau bahkan lebih untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan di desa tersebut selama 1 bulan, minimal 1 bulan atau 40 hari. Nah, kalau dulu gua KKN di desa Jiworejo, Njiken, daerah Njiken itu selama 40 hari dengan anggota kurang lebih 14 anggota, dan itu laki-laki perempuan campur gitu. Jadi kalian nanti ditempatkan di pos atau
apa namanya, dia tempat kalian tidur, tempat kalian nyuci apa segala macam gitu. Nah, nanti kalian bakal istilahnya menjadi karang taruna lah di desa tersebut gitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut seperti apa namanya, sholat berjamaah, pengajian, terus kalian nanti juga pasti disuruh mengikuti kegiatan-kegiatan seperti 17-an gitu. Dan kalian juga disuruh ngajar, kalian disuruh berbaur dengan masyarakat, ya pokoknya kalian disuruh apa namanya, menjadi tenaga ekstra di suatu daerah gitu ya. Dan itu dan biasanya sebelum KKN, tentu KKN juga ada biayanya gitu, sekitar 500 sampai 1 juta tergantung lagi kalian KKN di mana dan kalian kuliah di mana gitu. Nah, biasanya sebelum KKN itu ada yang namanya pembekalan. Nah, fungsi dari pembekalan ini apa? Pembekalan itu apa sih? Jadi sebelum KKN itu sekolah mengadakan yang namanya seminar-seminar. Jadi nanti seluruh siswa yang mau mulai KKN itu ditaruh di aula gitu, terus nanti dosen-dosen secara bergantian menerangkan apa aja yang harus kalian lakukan di desa tersebut, apa aja yang harus kalian bawa, nanti proses kegiatannya kayak gimana, penelitiannya kayak gimana, laporan yang kalian buat mesti nanti kayak gimana. Itu biasanya dijelaskan di pembekalan. Nah, pembekalan itu minimal 1 sampai 3 minggu ya, karena kalian nanti KKN-nya itu selama 40 hari, makanya pembekalannya pun itu juga nggak mungkin sehari 2 hari gitu, karena kalian nggak bakal paham. Nah, tapi di angkatan gua waktu itu pembekalannya cuma 3 hari, terus besoknya langsung berangkat KKN, dan gua merasa sangat-sangat kurang ketika kita terjun di desa dan mulai aktivitas KKN. Ya terjadi banyak sekali miskomunikasi karena kurangnya informasi, dikarenakan pembekalan yang cuma 3 hari gitu. Nah, ya setelah kegiatan KKN ada juga yang namanya PPL, program pembelajaran lapangan atau praktek pembelajaran lapangan. Nah, PPL itu apa sih? PPL itu kurang lebih seperti magang. Ya, karena kan gua jurusan pendidikan dan keguruan, maka gua magangnya ya di sekolah-sekolah gitu. Kalian bebas milih, kalian mau magang di mana? Kalian mau magang di sekolah samping tempat tinggal kalian yang masih satu desa, atau kalian pengen magang di tempat lain, dan itu lagi-lagi tergantung jurusan kalian. Kalau kalian jurusannya perbankan ya kalian magangnya di bank dan hal-hal semacam itu. Karena gua jurusan keguruan dan pendidikan, maka gua magangnya di sekolah-sekolah, dan waktu itu gua milih sekolah SD, dan kalian bebas mau milih SD, SMP atau SMA, asal jangan TK atau PAUD ya, kecuali kalian memang lulusan PAUD gitu, kalian apa namanya, jurusan PAUD gitu. Nah, karena gua jurusan pendidikan keguruan, gua milih apa namanya, SD lah yang masih muda-muda ya, karena waktu itu gua belum mendapat pengalaman apa namanya, ngajar sama sekali, makanya gua milih SD biar supaya gampang gitu. MI kalau nggak salah waktu itu. Dan lagi-lagi sebelum kegiatan PPL kalian juga mesti bayar ya, dan PPL itu selama 1 bulan. Selama 1 bulan kalian praktek mengajar di SD atau di MI kalau nggak salah. Nah, jadi biasanya sebelum kalian melakukan berbagai macam kegiatan itu tadi, mau itu study tour atau KKN atau apa namanya, PPL, kalian bakal mendapat yang namanya surat rujukan gitu, atau surat anjuran atau surat dari kampus yang nanti kalian bawa, istilahnya itu surat izin lah untuk melaksanakan kegiatan gitu kan. Nggak mungkin kita datang ke desa orang terus melaksanakan kegiatan KKN tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya pemberitahuan, tanpa adanya surat-surat apa namanya, izin yang jelas. Nah, PPL, KKL, KKN itu juga semacam itu. Kalian mesti dapat surat dari sekolah dulu, dan sebelum dapat surat kan kalian mesti bayar dulu. Kalau kalian belum lunas ya kalian nggak bakal dapat surat rujukan, nggak bakal dapat surat izin, dan itu mesti kalian print, mesti kalian fotokopi, mesti kalian minta tanda tangan dan lain-lain ya. Dan tadi ada beberapa kegiatan ya, 4 tahun 4 kegiatan, Mas Tama, KKL, KKN, PPL, dan itu kalian 4 kegiatan itu kalian bayar sebelum melaksanakan kegiatan, dan setelah melaksanakan kegiatan kalian mesti membuat yang namanya laporan kegiatan atau laporan penelitian. Itu bisa kalian buat secara individu ataupun kalian buat secara kelompok ya, karena itu nantinya yang bakal dinilai ya. Ya, jadi kalau Mas Tama itu, gue lupa, Mas Tama itu 3 hari sampai 1 minggu. Kalau study tour itu cuman sehari maksimal 2 hari, karena itu ya mirip-mirip seperti liburan. Kalau KKN itu 40 hari atau 1 bulan atau bahkan 2 bulan. Kalau PPL alias magang itu cuman 1 bulan, ada juga yang 2 bulan gitu. Nah, jadi kan pas ya, 4 tahun 4 kegiatan gitu. Nah, dari keempat kegiatan itu, setelah kalian membuat laporan dan kalian dapat nilai, kalian juga mesti minta yang namanya apa ya, gue lupa, sertifikat ya, yang namanya sertifikat. Jadi Mas Tama itu ada sertifikatnya, Mas Tama atau ospek itu ada sertifikatnya, terus KKL alias study tour itu juga ada sertifikatnya, KKN itu juga ada sertifikatnya, PPL alias magang itu juga ada sertifikatnya. Nah, fungsi sertifikat ini apa? Fungsi sertifikat ini supaya menjadi bukti kalau kalian sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, nanti sertifikat ini kalian kumpulkan, kalian print, kalian fotokopi untuk menjadi syarat dan prasyarat melaksanakan kegiatan ujian akhir yang dinamakan sebagai skripsi. Nah, sebelum kalian melaksanakan kegiatan skripsi, ada juga yang namanya ujian TOEFL bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa apapun itu. Nah, itu juga ada ujiannya, itu juga kalian mesti
dapat sertifikatnya, dapat tanda tangan, mesti kalian fotokopi, mesti kalian print, buat ya lagi-lagi syarat-syarat untuk membuat skripsi gitu. Biasanya sebelum kalian membuat skripsi, kalian juga apa namanya, apa kok gua lupa. Biasanya sebelum kalian membuat skripsi, kalian mesti buat yang namanya proposal skripsi gitu. Ya, kalian mesti membuat proposal skripsi, buat judul dulu, terus buat setelah judul di ACC, nanti kalian buat proposal, setelah proposal di ACC, nanti kalian buat lagi yang namanya skripsi gitu. Nanti kalian ada kegiatan seperti bimbingan, ada kegiatan yang namanya seminar proposal, terus ada kegiatan yang namanya munakosah, terus ada ujian komprehensif dan lain-lain. Ya, pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan, kalian tinggal mengikuti saja. Dan untuk biayanya sendiri, setelah biaya pendaftaran dan biaya-biaya kegiatan itu tadi, kalian juga mesti membayar yang namanya biaya semester selama 5 bulan itu tadi. Dan biaya semester selama 5 bulan itu tadi kalian bayarkan setiap 1 semester sekali gitu. Berarti 1 tahun itu kalian bayar semester 2 kali. Ya, kalian bayar semester 2 kali. Nah, 1 semesternya itu berapa sih? 1 semesternya itu minimal 1,5 juta sampai 2,5 juta atau bahkan sampai 3 juta. Lagi-lagi itu tergantung kalian kuliah di mana. Kalau tempat gua kuliah dulu atau yang masih sekarang itu gua masih belum lulus, gua setiap 1 semester bayar sekali itu dengan nominal 2,5 juta. Kalau nggak salah 2,5 juta, itu hampir 3 juta gitu setiap 1 semester. Nah, itu kali 4 semester ya tinggal kalikan sendiri gitu jumlahnya berapa. Nah, jadi kalian ketika kuliah kalian mesti mengeluarkan biaya nggak sedikit, kalian mesti melaksanakan kegiatan yang banyak dan begitu rumit, kalian juga mesti menyelesaikan tugas-tugas dan lain-lain, dan ya sangat-sangat rumit kalau menurut gue. Jadi gimana? Apakah kalian tertarik untuk kuliah atau pengen langsung kerja? Bayangin 4 tahun, apakah kalian mau menyisihkan waktu 4 tahun kalian untuk belajar lagi di bangku kuliah, untuk belajar lagi di kampus dengan mengeluarkan biaya yang sebegitu besar, dan itu masih melaksanakan kegiatan-kegiatan yang begitu rumit, begitu banyak, begitu capeknya? Apakah kalian mampu untuk itu? Gua sih jujur agak menyesal karena memilih kuliah, karena nggak langsung kerja aja, karena gue lihat, karena memang semester akhir itu godaan itu banyak sekali, karena banyak sekali dari teman-teman gue itu yang satu angkatan sama gue itu banyak yang sudah kerja, banyak yang sudah berkeluarga, punya anak, banyak yang sudah merantau, pindah-pindah dari satu pulau ke pulau lain, mereka memiliki penghasilan sendiri, nggak nyusahin orang tua. Sedangkan gue sangat-sangat mengecewakan. Ya, jadi itu sedikit hal yang mesti kalian ketahui sebelum kalian memutuskan untuk kuliah, karena itu kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan, itu biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Gue nggak tahu apakah itu worth it atau enggak, tapi untuk sekarang gue belum mendapatkan benefitnya, gue belum berpenghasilan, gue belum lulus kuliah juga, gue belum wisuda, gue masih harus menyelesaikan skripsi gue, dan itu sangat membuat gue pusing sekali. Dan sebenarnya ya di video kali ini gue juga pengen sharing tipis-tipis sama kalian, ngasih nasihat, ngasih saran gitu. Buat kalian yang masih kuliah, yang belum semester 5, at least itu masih punya waktu 2 tahun gitu sebelum semester 5. Usahakan untuk kalian cari kerja. Jadi kalian bisa kuliah sambil kerja apapun itu, bebas. Jadi kalau misal ada teman kalian yang menawari kalian pekerjaan, jangan tanya jangan tanya gajinya seperti apa, jangan tanya lewat WA, jangan tanya lewat HP, kalian langsung datangi teman kalian atau siapapun itu yang menawari kalian kerjaan, terima itu. Ya, kalian tanya-tanya sedikit tentang kerjaan dari jam berapa sampai jam berapa, apakah bertabrakan dengan waktu kuliah kalian gitu, pekerjaannya seperti apa, apakah kalian bisa atau enggak. Biasanya kalau pekerja yang masih baru, yang masih fresh graduate itu biasanya masih diajari pekerjaan apapun itu, bahkan sesimpel nyuci piring, nyapu dan lain-lain itu juga kalau pekerja awal-awal itu masih diajari. Jadi kalian santai aja, kalian nggak perlu takut, gue nggak bisa bekerja yang kayak gini-gini, gue nggak bisa. Santai aja, kalian yang namanya fresh graduate itu nanti pasti akan diajari oleh bos kalian atau senior kalian bakal diawasi, santai saja. Tapi ingat, jangan tanya gaji, karena yang penting itu bukan gajinya. Kalau kalian masih awal-awal kuliah atau kalian masih belum lulus atau kalian masih pertama kali kerja, itu yang penting itu bukan gajinya, tapi pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja itu sangat-sangat penting dibandingkan gaji pertama kalian. Ya, pengalaman kerja itu lebih penting dibandingkan gaji pertama kalian. Ya, karena itu nanti yang bakal membantu jenjang karir kalian, yang bakal membantu
karir kalian itu naik gitu, kalian dapat mendapat pekerjaan yang jauh lebih layak ya dari situ gitu. Dari pengalaman kerja itu kalian bisa membangun koneksi, relasi dan lain-lain. Ya, jadi kalau kalian benar-benar pengen dapat kerja, jangan tanya gajinya, langsung terima aja. What the fuck? Jadi usahakan untuk cari kerja, kuliah sambil kerja sebelum semester 5. Karena nanti kalau kalian sudah semester 5, kalian mesti melaksanakan kegiatan KKN, PPL, dan itu kalian nggak bakal punya waktu. Ya, mungkin kalian merasa cukup sekarang. Kalian sudah dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang kalian nikmati saat ini. Tapi apakah fasilitas itu bakal bertahan selamanya? Enggak. Apakah orang tua kalian yang membiayai kalian selama ini tuh bakal mampu membiayai kalian sampai lulus kuliah, sampai kumlot? Enggak juga. Ya mungkin di semester-semester awal orang tua kalian masih semangat membiayai kalian, uang saku, uang bensin, uang semester itu seolah-olah bisa disediakan tanpa kalian minta. Tapi setelah semester pertengahan sampai semester akhir itu berbagai macam kesulitan bisa menghampiri kalian kapanpun tanpa kalian sadari, tanpa kalian siap. Jadi kalau kalian nggak prepare mulai dari sekarang, ya kalian bakal menyesal nanti seperti yang gue alami gitu. Coba aja kalau dari dulu gue langsung memilih kerja atau mungkin sembari kuliah gue mencari kerjaan sampingan gitu, sehingga paling nggak meskipun semester masih dibiayai, paling nggak uang saku, uang bensin mas gue bisa pakai duit gue sendiri, nggak nyusahin orang tua gitu. Nah sedangkan setelah semester pertengahan sampai semester akhir, orang tua gue itu udah kesusahan dalam membiayai kuliah gue gitu. Nah sekarang apa yang mesti gue lakukan? Yang gue lakukan mesti sabar, ya mesti cari opportunity dimanapun itu, mencari sedikit receh buat membantu meringankan kedua orang tua gue. Ditambah lagi sekarang gue nggak bisa fokus karena mikirin dua hal itu, gue nggak bisa fokus, gue capek, gue fuck ya. Jadi ya itulah saran gue buat kalian yang emang ingin lanjut kuliah, ya pikirkan dulu matang-matang. Kalau ada kesempatan kerja, saran gue mending langsung kerja kalau kalian emang butuh banget ya, jangan usahain orang tua kalian. Ya udah, itu aja saran dari gue. Makasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Potong, edit jedak-jeduk, terus upload di TikTok biar FYP, biar gue semakin terkenal. Ya udah, gitu aja.